Ahok dan Anies adalah dua orang yang tidak pernah bisa bersatu. Jika Ahok adalah proton, Anies adalah elektron. Jika Ahok diibaratkan berlian yang diletakkan di atas mahkota, Anies ibarat batu apung yang dipakai untuk menggosok kaki. Dan ini pun terjadi di dunia realistis. Ketika Ahok turunkan harga minyak, Anies naikkan tinggi permukaan air. Kejadian yang paling unik adalah ketika Ahok dan Anies harus satu ruangan bersama di acara pesta. Ahok membawa keluarganya, yakni Puput Nastiti Dewi, ke sebuah acara pernikahan. Mereka langsung diserbu jadi ajang selfie. Sedangkan Anies terlihat di pojok ruangan bersama istri dan anak laki-lakinya. Apa yang mereka lakukan? Di sekelilingnya bahkan tidak ada waiters yang menyuguhi minuman. Ibaratnya ambil sendiri makanan dan minumannya. Nanti jangan lupa ditaruh di tray atau cuci sendiri sana. Melihat bagaimana Ahok dan Puput begitu dijadikan sasaran selfie, Anies terlihat begitu muram. Sebenarnya kalau kita bicara hanya dari foto yang ada sangat sempit. Namun kita melihat dari sisi kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Ahok dan Anies. Masing-masing itu kita akan bandingkan dengan apple to apple. Meski Ahok berlian dan Anies seperti batu kali. Tak berhenti sampai di situ, foto yang viral di media sosial di mana Ahok tengah dikerumuni warga juga ternyata diedit oleh salah seorang fans berat Anies Baswedan dengan digantinya wajah Ahok menjadi wajah Anies Baswedan. Foto itu ditemukan oleh Risma Widiono, netizen pemilik akun Twitter @rismawidiono, yang membagikan sebuah foto yang merupakan hasil editan dari sebuah acara pernikahan. Yang mana kita tahu pada foto aslinya mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok bersama sang istri Puput Nastiti Dewi disambut meriah para tamu undangan lain dengan mengajak Ahok foto bersama. Tampak beberapa tamu beramai-ramai menghampiri Ahok dan Puput untuk mengajak selfie. Namun ada yang terlihat sangat kontras dari foto tersebut. Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga tampak berada di acara yang sama. Alhasil, netizen pun salah fokus dengan keberadaan Anies yang berada di pojok pelaminan pengantin. Risma dalam cuitannya mengatakan, "Nemu foto ini, the power of kadrun pembohong publik." Belum diketahui siapa yang mengedit foto tersebut. Namun, foto tersebut banyak mendapatkan komentar dari netizen. Salah satunya adalah akun @blackisblackmss menuliskan, "Teknologi cloning ala kadrun." @jumianto_rk menuliskan, "Ternyata ada kadrun yang gak terima kalau junjungannya dikacangin. Lupa editnya Abbas jadi ada dua di depan mat di belakang." @rasmaamana6 juga menuliskan, "Belajarnya di dulu yang benar." Ketika Ahok ke Jakarta, Ahok menurunkan permukaan air banjir dengan memasang banyak sekali pompa dan berbagai upaya dikerjakan untuk meminimalisir dampak banjir. Karena banjir jika terjadi pasti akan merugikan banyak sekali orang. Maka hal yang dikerjakan Ahok adalah merelokasi warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung ke tempat-tempat yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Rusun-rusun cantik sudah dibuat di daerah Jakarta untuk mereka. Bayar biaya sewa yang sangat murah, lalu disediakan Transjakarta gratis bagi para pekerja yang memang harus bepergian jauh. Pun para pegawai pemerintah provinsi saat itu memberikan pelatihan kepada warga pengangguran. Ibu-ibu rumah tangga pun didatangi oleh ibu-ibu PKK untuk memberikan pelatihan. Alhasil, hidroponik pun dilakukan. Kembali ke jantung permasalahan banjir, Ahok menurunkan banjir dengan drastis. Titik-titik banjir Jakarta pun berkurang sangat jauh. Bukan hanya sebagai gubernur, di dalam posisinya sebagai komisaris utama Pertamina pun, Ahok membangun sebuah kebijakan-kebijakan yang keren. Salah satunya, realisasi penurunan harga minyak yang dijual ecer ke para pengguna kendaraan bermotor. Harga Pertamax, Pertamax Turbo, dan diesel turun drastis. Pak Ahok menurunkan air dan harga minyak dengan luar biasa. Selain itu, sistem cashless pun sedang digodok agar para pengguna tidak perlu membayar uang cash.
dan semua transaksi langsung secara real time terdata dan tercatat dalam sistem. Karena penggunaan uang kertas memang berpotensi untuk dikorupsi, jadi selain air dan minyak, Ahok menurunkan semua potensi korupsi yang dilakukan di tempatnya berada. Setelah kita dari langit, mari kita turun ke bumi. Gali sedikit. Dia bertolak belakang dengan Ahok. Orang ini mulai dari posisi yang tinggi lalu jatuh ke bawah. Sebagai menteri, seharusnya ia bisa berpuas diri dan menjalankan tugasnya baik-baik. Lantas apa yang terjadi? Apakah ia mengemban kepercayaan dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab? Tidak. Alhasil, orang ini dibuang ke kursi gubernur. Lalu sebagai gubernur, apakah ia masih tinggi? Tidak. Ia begitu direndahkan. Anies belum selesai dengan dirinya sendiri. Ia tetap saja terlihat begitu penuh dendam. Dan setiap kebijakannya selalu melawan kebijakan yang sudah Ahok kerjakan selama ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ia direndahkan bukan oleh masyarakat, bukan oleh kita, namun ia direndahkan oleh dirinya sendiri. Kebijakan yang selalu bertolak belakang seperti dalam penanganan premanisme, kerusuhan, kemacetan dan banjir selalu bertolak belakang. Jika Ahok mengikuti master plan mengalirkan air ke hilir, maka Anies malah meminta menangkap air. Akibat yang dibuat Anies ini panjang sekali dampaknya. Bahkan saat ini DBD di Jakarta mulai membeludak karena genangan yang terjadi saat banjir kemarin menjadi habitat yang paling cocok untuk beranak pinaknya jentik-jentik nyamuk demam berdarah. Mau ngomongin rumah susun, halah, belajar berdiri saja belum sudah mau berlari. Maka tak heran jika wajahnya murung, miris, teriris saat seruangan bersama dengan Ahok.